Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsalana ila syahrul Ramadan. Puji syukur senantiasa kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah hantarkan kita kembali kepada di hari yang kedua bulan Ramadan ini. Adalah suatu anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalamnya kita dapat melaksanakan yaitu fardu ain kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian selawat beriring salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tahu pernah mendengar kabar dari Salman Al-Farisi bahwasannya Ramadan ini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama kita tahu itu adalah 10 awal pertama itu rahmat. 10 di pertengahan itu adalah maghfirah. 10 hari yang terakhir itu adalah bulan itqun minan nar. 10 yang pertama ini perlu kita ketahui ini adalah fase yang berat. Yang dimana kita tahu sebelumnya di bulan Sya'ban kita mungkin biasa-biasa saja. Kita tidak berpuasa, tetapi ini datang bulan Ramadan, maka kita akan mendapati perubahan dalam diri kita, yaitu kita mesti wajib berpuasa. 10 rahmat pertama ini boleh kita ketahui ada beberapa hal yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, terbukanya pintu rahmat. Pada awal 10 ini kita tahu semuanya sangat bermanfaat kepada kita. Kalau kita berpuasa, maka kita akan sehat. Sebab di mana kita tahu, kalau ada orang sakit mah, biasanya di Ramadan ini tidak kambuh dan tidak kumat. Kenapa? Karena raja kita adalah hati. Kemudian hati ini berniat sengaja aku besok puasa Ramadan. Ditransfernya kepada panglima kita. Panglima inilah otak. Maka otak akan memerintahkan kepada lambung kita untuk asam lambung itu tidak keluar. Maka itu juga adalah rahmat. Rahmat yang luar biasa. Yang selama ini kita dapat penyakit mah kalau kita tidak sarapan pagi. Tapi ketika kita puasa di bulan Ramadan, Allah berikan kita banyak rahmat. Salah satunya yang telah kami sampaikan tadi. Atau rahmat kepada orang kampung kita ini di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam ini. Saya teringat waktu kecil dulu. Genjer itu tidak ada apa-apanya. Tidak laku. Kurang semangat. Atau pangkat. Atau simboling. Tapi ketika datang bulan Ramadan. Semua barang-barang kita akan laku terjual. Menunjukkan ini adalah juga rahmat kepada kita. Kemudian yang kedua. Tentu memberi keberuntungan tersendiri kepada kita bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Bagi umat manusia yang khususnya muslim menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya akan selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Selalu dalam petunjuknya. Setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung nilai kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat dan keindahan dan keberkahan. Begitu juga larangannya. Maka pasti juga ada manfaatnya kepada kita. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menjaga diri daripada perbuatan buruk. Kita tahu dengan sebab kita berpuasa ini, maka nafsu kita akan terkekang, akan terbelenggu. Maka puasa Ramadan inilah yang akan menjadi pagar, menjadi benteng kepada diri manusia agar kita tidak melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian yang keempat yaitu keuntungannya lagi, dapat melatih diri melakukan ibadah sunnah. Coba kita perhatikan. Di bulan Sya'ban atau Rajab yang lalu, mungkin kita tidak terlalu aktif untuk sholat rawatib. Kita mungkin kurang aktif untuk membaca Al-Quran. Mungkin kurang aktif kita membaca selawat kepada Rasulullah. Dengan datangnya bulan Ramadan ini. Di 10 fase yang pertama ini, mari kita biasakan untuk menambah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk senantiasa sholat berjamaah. Mari kita perhatikan masjid di sekitar kampung kita, langgar di sekeliling kita, musala-musala di pelosok negeri kita ini pasti akan ramai dipenuhi dengan para jamaah sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Karena mereka menyadari ini adalah bulan yang agung, bulan yang sangat istimewa.
10 hari di fase yang pertama di bulan Ramadan ini, Allah berikan pintu rahmatnya kepada kita. Mungkin ini saja, bila ada kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.